Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih. Majelis Jemaat GKPB Bukit Doa menyambut jemaat dan jemaat yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di tempat ini. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Ineng Aswama. Kita akan masuk dalam ibadah. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 454 ayat 1-3, indahnya saat yang teduh. Jemaat yang kekasih, Tuhan berkenan hadir bagi kita, dan sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Saudara silakan. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini, diambil dari Ibrani pasal 3 ayat 15 yang berbunyi demikian. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kita sambut dengan pujian I hear thy welcome voice. Ku dengar suaramu. Saudara, kita berseru kepada Tuhan, memohon pengampunannya ketika kita mendengar suaranya. Maka semua dosa dan kesalahan kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu sekarang mari kita mengucap syukur dan sekaligus mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena Tuhan begitu sayang kepada kami semua. Engkau tidak mengingat lagi akan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapi sebaliknya Engkau selalu mencari kami, selalu mendampingi kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan kuduskan bagi kami, di mana Tuhan hadir untuk memberkati semua pekerjaan yang sudah kami lakukan.
Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah ucapan syukur kami ini sebagai persembahan yang harum naik ke hadirat-Mu. Dan saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Nyatakanlah kebaikan dan isi hati-Mu kepada kami sekalian lewat pembacaan firman Tuhan ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menolong dan mengajari kami, agar kami dapat mengerti akan firman ini, dan dengan sukacita juga melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan bacaan dari Puji dan Janji, yaitu Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menerima firman ini dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Yang batuk sudah sembuh ya? Yang demam juga sudah sembuh? Yang sakit kepala? Jadi kita dalam 2 minggu ini saudara-saudara, itu hampir setiap rumah ada orang sakit. Bukan saja di Bukit Doa, tetapi hampir keseluruhan di GKPB. Bukan saja sakit kepala, demam, Bunda Belgori apa itu? Nyeri tulang. Ya, ada orang menyebut nyeri tulang, ada yang menyebut flu tulang. Tapi ada juga yang kena COVID, gitu. COVID Omikron. Dan puji Tuhan, semuanya itu sudah berlalu. Majelis kita ada 19, hanya 2 yang tidak sakit. Selebihnya hampir terkena, tapi sekarang sudah semuanya sembuh ya. Ini 11, jadi sudah hampir keseluruhannya sembuh. Saudara-saudara, saya ingin menyapa juga saudara-saudara yang beribadah di rumah atau dimanapun saudara dapat mengikuti ibadah lewat Facebook dan YouTube ini. Saya menyapa saudara dari tempat ini, kiranya Tuhan bekerja, menolong dan memberkati saudara. Saya juga ingin menyambut orang tua daripada Immanuel Rumondor, apakah beliau ada di sini? Karena kemarin kita ada kontak-kontak, beliau akan ibadah. Oh belum datang rupanya. Saya menyambut juga rekan-rekan sekerja, ada 2 majelis jemaat dari Jemaat Kristus Kasih ya, Mas Toto dan Bu Esther, dan juga ada Mas Sonia dengan bundanya, dengan Ibu Cokorde. Dan saya juga menyambut saudara semua. Kita kasih aplaus dulu untuk song leadernya ya, pakaiannya khusus karena ada
lagu yang dari timur. Jadi ini kreatif ya. Jadi kalau lagu dari timur itu pakaiannya pakaian dari adat timur. Nanti kalau Pak Fernando bilang kalau lagunya Batak itu nanti pakai pakaian Batak ya. Dan kita akan cari lagu Papua supaya nanti saudara-saudara kita yang dari Papua juga akan menggunakan pakaian dari adat sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini diberi judul Hari Perhentian yang Disediakan Allah. Hari perhentian yang disediakan Allah itu dari pasal 1 ya. Dari ayat 1, pasal 4 ayat 1 sampai 11 itu bicara tentang hari perhentian. Kapan orang bicara hari perhentian? Pertama-tama kita lihat hari perhentian itu dalam kitab Kejadian. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, Allah berhenti di hari yang ke-6. Jadi Allah itu bekerja hanya 6 hari. Kemudian hari ke-7 Allah berhenti bekerja untuk memberkati seluruh ciptaannya. Disitulah pertama-tama kita melihat tentang hari perhentian. Kemudian hari atau belakangan hari, hari perhentian itu bisa juga dipahami sebagai kiamat. The end of the world, ya. Akhir daripada zaman ini dan akhir dari segala aktivitas kita. Dan untuk itu orang kadang ada yang bersemangat. Sekarang ini ada yang bersemangat untuk menunggu hari perhentian itu. Sehingga karena saking semangatnya, tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya di dunia ini disia-siakan. Tidak menganggap penting lagi hidup di dunia ini. Karena sebentar lagi kita akan menuju sorga. Oleh karena itu persiapkanlah dirimu menuju sorga. Seperti itu. Tetapi ada juga orang yang tidak begitu peduli dengan hari perhentian. Apa itu hari perhentian? Ngapain juga ngomongin yang kayak begitu? Yang gak jelas kapan itu. Paulus pernah mengatakan Yesus datang segera. Bahkan dalam bagian teks yang lain dikatakan angkatan ini tidak akan mati. Ya kalau ngomongin angkatan ya generasi. Generasi ini tidak akan mati tetapi akan melihat nanti bagaimana kedatangan Yesus. Dan akhirnya setelah ditunggu lebih dari 36 tahun, Yesus tidak datang-datang. Tetapi penginjilan menyebar ke seluruh dunia dan gereja berdiri di mana-mana. Saudara, kitab Ibrani ditujukan kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Israel yang masih setia di dalam menjalankan tradisi agama dan juga kebudayaan mereka. Karena saking setianya saudara menunggu hal itu, makanya ada orang-orang yang mengharapkan akan hari perhentian. Saudara, apa kata kunci dalam rangka menunggu hari perhentian itu? Alkitab mencatat adalah kesetiaan. Adakah kesetiaan di dalam masa penantian itu? Dan adakah pegangan hidup, role model, atau sesuatu yang bisa dipegang dalam kerangka menunggu datangnya hari perhentian itu?
Paulus memberikan penekanan pada ayat 12 dan 13, yaitu firman Tuhan. Tetaplah setia dan jadikanlah firman Tuhan itu pegangan hidupmu. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan itu hidup. Firman itu tidak mati. Ya, beda firman Tuhan dengan buku-buku lain, saudara. Buku-buku lain begitu ditulis oleh pengarang-pengarang terkenal, habis itu mati. Dia kalau tidak dibongkar lagi, tidak digali lagi, tidak dibaca lagi, tidak diajarkan lagi di kampus-kampus atau di tempat-tempat tertentu, udah mati. Udah gak diingat lagi. Dulu itu apa yang dikatakan oleh para filsuf itu menjadi kebenaran. Sehingga orang suka belajar filsafat. Tapi belakangan siapa yang baca buku-buku filsafat? Karena alirannya juga sudah mulai banyak. Demikian juga kontras antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Tetapi firman Tuhan, saudara-saudara, bukan seperti itu. Dia tidak mati di telan zaman atau waktu, tetapi firman Tuhan itu hidup. Di mana contohnya? Contohnya kita aja. Apa kita tahu, apa hubungan kita dengan Israel, dengan segala macam cerita-cerita yang ada di sana tentang Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Bukankah kita juga punya cerita-cerita di sini? Imam Bonjol misalnya. R.A. Kartini misalnya. Cut Nyak Dien, Ngurah Rai, banyak cerita-cerita ada di kalangan kita. Tetapi kenapa kita tertarik dengan kisah Abraham, Ishak dan Yakub dan sebagainya? Karena itu adalah firman Tuhan. Dia hidup, saudara. Dia hidup, kemudian dia kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Silet rasanya udah tajam banget ya. Kalau daun ini diginikan sama silet itu bisa kepotong tanpa ada robekan. Tapi di sini dikatakan firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Karena saking tajamnya dia menusuk ke dalam. Oleh karena itu saudara, orang-orang yang dirasuki atau orang-orang yang betul-betul mau menyerahkan diri, memahami firman Tuhan, maka kebenaran itu akan muncul di dalam diri orang itu. Karena firman Tuhan itu merasuk ke dalam. Tetapi sekarang ini dengan adanya gadget, HP dan segalanya itu membuat kita kadang-kadang apa sih baca Alkitab lewat HP gitu ya. Jangan-jangan pornografi dilihat itu. Kelihatannya baca kitab gitu ya. Oleh karena itu saya masih menghargai seperti Pak Fernando itu masih bawa Alkitab. Ya, ibu-ibu di depan ya masih bawa Alkitab ya, kebanyakan. Tapi orang sudah mulai senang dengan membawa HP. Karena mungkin dilihatnya praktis. Lihat komparasi perbandingan dari cetakan-cetakan atau versi-versi yang lain itu dengan mudah. Dan lagu ya. Satu lagu itu bisa isinya 1000 saudara. Coba saudara lihat lagu yang berbahasa Inggris itu. Mendekati 1000 lagu. Kita bisa taruh di HP. Praktis. Ya kalau untuk hal yang baik, saudara, saya kira tidak ada masalah. Apalagi kita sekarang ini di masa pandemik ini tidak mencetak lagi liturgi. Liturgi sudah dibagi kemarin, sehingga tadi malam sudah bisa dilihat-lihat dan pagi hari ya sudah. Kalau tidak bisa lihat layar, lihat di HP, semuanya sudah ada di situ. Dalam hal ini kita sangat tertolong. Oleh karena itu saudara janganlah alergi nanti ketika apa itu baca Alkitab lewat gadget, lewat HP, maknanya kurang. Tidak kurang,
kalau kita merasakan bahwa firman itu menusuk sampai ke hati kita, mau pakai buku, mau pakai HP, itu dia akan tetap berbicara. Dia akan tetap menyentuh hati kita. Kemudian firman itu sanggup membedakan atau memberi pertimbangan. Di dunia ini kita dibuat bingung, saudara. Apalagi kalau lihat iklan. Kan semua bagus kan? Tidak ada yang mengiklankan barang ini jelek, jangan dibeli. Hotel ini buruk pelayanannya, jangan masuk ke situ. Tetapi iklannya pasti the best hotel in Bali Island, the best hotel di Bali, ya, the best product, ya, jadi produk paling bagus. Tidak ada orang berani mengiklankan barangnya jelek, gitu ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, supaya kita jadi tahu mana yang benar, mana yang tidak, firman Tuhan bisa memberi pertimbangan kepada kita. Ketika Salomo ditanya oleh Tuhan, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Nah, ini kalau kita lihat permintaan kita sehari-hari apa? Kesehatan, kecukupan, kekayaan, kemewahan, umur panjang, kan begitu? Enggak salah itu. Tapi Salomo enggak minta itu. Salomo minta hikmat kepada Tuhan. Bukan umur panjang, bukan kekayaan, bukan kemewahan, kejayaan dan sebagainya. Tapi dia minta hikmat kepada Tuhan supaya dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, antara yang benar dan yang salah. Dia meminta firman Tuhan. Itulah firman Tuhan akan menuntun kita orang-orang percaya untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu di ayat yang ke-12. Sekarang kita lihat ayat ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, kalau kita lihat ayat 13 ini, itu artinya kita tidak bisa menyia-nyiakan tentang hari perhentian. Di dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus, menuju kepada hari perhentian itu harus ada ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan itu akan menolong kita, saudara, di dalam kita memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Di tahta pengadilan itu memang versinya macam-macam, saudara. Ada orang mengatakan begitu percaya Yesus, tidak pusing lagi, mati masuk surga. Udah simpel sekali. Tidak ada lagi tahta pengadilan. Tetapi yang lain berpikir tidak seperti itu. Bahkan ada aliran-aliran gereja tertentu, di aliran yang sama, saudara, mereka bisa berbeda. Bedanya di mana? Mati langsung naik surga, duduk. Tapi yang satunya mengatakan mati tidak langsung naik, ke satu tempat dulu. Entah namanya apa, di situ dulu dia nunggu sampai hari penghakiman tiba. Dan kalau hari penghakiman tiba, dibayangkan seperti di dunia ini. Duduk, kemudian ada timbangan. Kok lebih banyak jahatnya ini? Jadi timbangannya nggak rata. Terus gimana? Balik lagi ke dunia, belum tuntas kerjamu. Makanya kan ada kesaksian-kesaksian. Udah mati suri, lihat surga, habis itu balik lagi. Gitu. Apakah timbangannya nggak balance atau bagaimana? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang membayangkan begitu, akan duduk kemudian ditanya satu-satu dan ditimbang antara baik dan buruknya. Saudara, memang dalam Ibrani 4 ini tidak jelas ukurannya bagaimana pertanggungan jawab itu akan diberi.
Bagaimana bentuk pertanggungan jawab kita yang kita harus beri kepada Tuhan. Untuk menuju hal yang misteri itu saudara, lihatlah yang sederhana saja di bumi ini. Di bumi ini kita akan diberikan hari yang sama, matahari yang sama, udara yang sama, tempat yang sama. Antara orang yang melakukan kejahatan dengan orang yang melakukan kebaikan. Kalau kita dalam keseharian, apalagi kalau baru bangun, dari terbit matahari sampai terbenam, terpujilah nama Tuhan. Otak kita sudah diisi untuk memuji Tuhan. Tetapi beda dengan orang hari ini, siapa yang kita rampok? Rumah siapa yang kosong? Siapa yang kita jamret? Di daerah mana kira-kira itu aman buat kita? Tergantung. Kalau kita berpikir seperti itu, ya siap-siap aja nanti ditangkap polisi. Tidak ada hasil kejahatan yang membawa kemakmuran. Apapun itu. Apakah maling, jamret, korupsi dan sebagainya. Itu semua akan membawa kecelakaan, mara bahaya, ancaman, dan penghukuman. Jadi sederhananya begitu saja saudara. Cara mengukurnya. Karena kita tidak memiliki patokan yang resmi bagaimana pertanggungjawaban itu akan diberikan kepada Tuhan. Yang paling realistik adalah seperti yang kita pahami sekarang. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita, ya lebih banyaklah kita akan menerima kebaikan juga. Oleh karena itu taburlah kebaikan, taburlah cinta kasih, taburlah pertolongan, beri bantuan kepada mereka yang memerlukan. Maka itu juga akan kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang menyenangkan sesama kita, maka kebaikan demi kebaikan akan kita terima. Begitu juga sebaliknya, kalau kita merancang sesuatu kejahatan, kalau kita melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari jalan Tuhan, maka kita akan menghadapi malapetaka. Ancaman, kegelisahan, ketakutan, bahkan kematian. Intro itu tadi mengatakan saudara-saudara, hari ini apabila kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti apa sebenarnya hati kita ini saudara? Kok bisa keras terhadap firman Tuhan? Padahal Alkitab mengatakan, kita bagian mana saudara? Kita lihat coba ya. Alkitab mengatakan misalnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhan itu pertama menurut Timotius itu untuk mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga memperbaiki kelakuan. Yang keempat mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Kalau Ulangan 6 ayat 7 dikatakan begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk. Saudara, bicarakan firman itu ketika duduk di rumah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, jadi di rumah, kemudian dalam perjalanan. Apabila engkau sedang berbaring, tidak ada space yang tidak membicarakan firman Tuhan. Ketika duduk di rumah, ketika ada di jalan, ketika menjelang tidur, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Begitu saudara-saudara, karena firman itu hidup dan begitu kuat, maka dia harus diberitakan.
Matius 28 ayat 20, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita mungkin berpikir, aduh gak kuat nih melakukan firman Tuhan dalam dunia modern seperti ini. Kejahatan ada di dalam tangan. Ya, kalau kita salah menggunakan HP ini, merancang bom bisa kita lihat di sini. Berbagai bentuk kejahatan yang lain bisa kita lihat di sini. Jadi kejahatan itu ada di tangan kita. Begitu mudahnya, tinggal klik, tinggal ketik kata, muncul rumusnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus ingat, apabila kita memiliki niat di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita, dan bertekad untuk melakukan firman ini sebagai pegangan hidup kita di dunia ini, maka penyertaan Tuhan akan ada pada kita. Karena Tuhan sendiri sudah berjanji, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, saya kira udah cukup bekal buat saudara pulang menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Saudara adalah di ambasador, utusan-utusan Tuhan di rumah saudara, di lingkungan saudara, di tempat kerja saudara, dimanapun saudara berada, saudara adalah utusan-utusan Tuhan. Nyatakanlah firman Tuhan di situ, kebenarannya, dan sekaligus juga kasihnya. Kalau ada pelanggaran, mintalah hikmat kepada Tuhan, supaya saudara dikasih hikmat untuk memberi ingatan atau teguran kepada mereka yang melakukan kesalahan. Dan rangkullah mereka ketika mereka bertobat. Jangan dihukum atau disalah-salahkan. Ampuni mereka dan ajak mereka untuk hidup bersama-sama, melayani Tuhan, dan itulah yang disebutkan dalam firman orang yang tidak mengeraskan hati. Tetapi kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, tahu kebenaran di dalamnya, dan kita tidak melakukannya, itulah yang dikatakan orang yang mengeraskan hati. Hari ini, apabila kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Mari kita saat teduh. Bapa, di dalam menunggu hari kedatangan-Mu, hari perhentian, banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami tidak lagi berpengharapan dan tidak lagi setia di dalamnya. Oleh karena itu, hari ini kami mendengarkan firman. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, supaya firman ini mengajari kami, menuntun kami, dan mendidik kami agar kami dapat berjalan di dalam kebenaran yang Kau ajarkan kepada kami. Dan jadilah seperti yang Kau firmankan, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati.
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya kekal. Jemaat, saya silakan duduk kembali. Untuk warta jemaat minggu ini sampai minggu depan, pertama-tama ucapan terima kasih seluruh penata layan yang ambil bagian minggu ini. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Berikutnya informasi selama PPKM level 3 di Bali. Semua jemaat diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Untuk pernikahan jemaat akan dilayani pemberkatan nikah kudus bagi Saudara Immanuel Alexander Fredrik Rumondor dan Saudari Irina Alexandrova Benediktina pada hari Minggu 20 Februari 2022 pukul 17 WITA bertempat di Hotel Hilton Nusa Dua. Saudara Novan Wenda Prasetya dan Saudari Niputu Anita Prayantika pada hari Selasa 22 Februari pukul 17 WITA yang dilaksanakan di Hotel Le Meridian Jimbaran. Berikutnya untuk persembahan khusus jemaat dalam rangka mendukung musyawarah gereja-gereja pembina sekolah tinggi teologi Inti Makassar yang akan diselenggarakan di kantor Sinode GKPB dari tanggal 10 sampai 12 Maret 2022 atas pengetahuan dan izin Majelis Sinode Harian GKPB melalui surat tertanggal 14 Februari 2002, maka dalam ibadah minggu ini akan disediakan bakul persembahan khusus untuk kegiatan tersebut. Kiranya jemaat dapat berpartisipasi untuk menyukseskan pelaksanaan musyawarah tersebut. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Ni Ketut Gari, ibunda dari Bapak Penginjil I Ketut Sudiarta pada hari Sabtu 19 Februari pukul 07.25 WITA dalam usia 86 tahun. Pemakaman telah dilaksanakan hari Sabtu 19 Februari pukul 15 WITA di Taman Makam Mumbul. Pendeta, majelis, dan seluruh jemaat turut berduka cita dan mendukung keluarga dalam doa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga besar. Untuk anggota jemaat baru, telah diterima menjadi anggota jemaat baru di GKPB Bukit Doa atas nama keluarga 1 Bapak Rudi Siswanto, suami, Ibu Rina Yuniastuti istri, dan Stanley Yobo anak masuk di wilayah Maria. Berikutnya keluarga Nikodemus Logedendo suami, Ibu Jusnar Parwati istri dan anak Julia Cleo Dendo masuk wilayah Petrus. Berikutnya Amos Damulodu dan Edi Yusuf Gabering masuk wilayah Petrus. Berikutnya keluarga Albert Joachim Salmon suami, Yunanti S. Besi istri, Frankie Evans Gary Besi anak, dan Gines Kenci Salmon anak masuk wilayah Petrus. Dan yang berikutnya keluarga Bambang Sukoco Setiawan suami, Ibu Meriana Daya istri, dan anak Patricia Putri Setiawan dan Robert Putra Setiawan masuk wilayah Harun. Bagi jemaat baru yang hadir pada ibadah pagi ini, kami mohon untuk bangkit berdiri. Selamat datang di GKPB Berdoa. Terima kasih. Berikutnya untuk sampah plastik, untuk mendukung lingkungan yang bersih dari sampah plastik, jemaat memilah sampah plastik ada di rumah dan dibawa ke gereja pada hari Senin 21 Februari 2022 mulai jam 10 sampai jam 14 WITA.
Untuk informasi Persekutuan Wanita Dian Krisnawati diinformasikan kepada seluruh anggota PWDK bahwa masa pelayanan pengurus PWDK periode 2018-2002 akan segera berakhir dan akan dibentuk pengurus tahun 2022 sampai 2026. Maka itu bagi ibu-ibu yang memiliki kerinduan panggilan untuk terlibat dalam pelayanan sebagai pengurus PWDK, silakan menghubungi pengurus. Selain itu dari pengurus tadi juga akan menghubungi anggota PWDK untuk terlibat dalam pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai. Dalam rangka mendukung kegiatan PWDK, maka diadakan Bazar Persekutuan Wanita Dian Krisnawati GPPB Bukit Doa akan dilaksanakan pada Minggu 27 Februari 2022. Mohon perhatian jemaat. Untuk janji iman, iuran, dan lain-lainnya bisa dilihat di warta jemaat lewat wilayah masing-masing. Terima kasih untuk warta jemaat minggu ini. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat, namun sebelumnya mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Yang pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan bagi para pemimpin negeri kami. COVID-19 yang di tingkat awal sangat mengerikan, secara perlahan dapat ditangani dengan baik. Dan imunitas kami pun semakin baik. Sehingga hari-hari ini sekalipun kami masih tetap melakukan protokol kesehatan di dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan, tetapi tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran seperti sebelumnya. Karena kami sudah melihat campur tangan Tuhan di dalam pemerintahan kami, khususnya dalam menangani COVID-19 ini. Oleh karena itu kami juga berdoa untuk program-program yang lain, kiranya Tuhan menolong dan memberikan kepada para pemimpin negeri ini hati yang takut akan Tuhan dan jiwa yang mau mengabdi dan melayani Tuhan beserta seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kami terus-menerus memberi dukungan kepada pemerintah kami dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi pelayanan gereja Tuhan di dunia ini, pemberitaan Injil, pewartaan kabar baik di segala tempat yang dilakukan, termasuk juga pelayanan gereja Kristen Protestan di Bali. Kiranya Tuhan menolong sehingga seluruh pelayanan yang kami lakukan
baik lewat pendidikan, lewat rumah sakit atau klinik-klinik, lewat pelayanan sosial, itu diakunia yang kami lakukan, lewat LKSA atau panti asuhan, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami. Demikian juga pelayanan yang diselenggarakan di kantor sinode, di departemen-departemen dan juga di jemaat-jemaat. Kiranya Tuhan sendiri memberi kekuatan dan pertolongan kepada kami semua di dalam melakukan pelayanan-pelayanan tersebut. Dan saat ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GKPB Bukit Doa. Kami mengucap syukur beberapa waktu lalu banyak warga jemaat yang mengalami sakit, baik itu sakit batuk, demam, pilek, bahkan COVID. Tetapi karena anugerah dan pertolongan Tuhan, hari ini telah disembuhkan. Dan masih ada sebagian yang masih dalam pemulihan, kiranya kekuatan Tuhan menjadi sempurna di dalam diri anak-anak-Mu. Kami terus mendukung Bapak Made Swastika Adi yang ada pembengkakan di bagian di bawah telinga, bagian kiri. Tuhan kiranya tangan-Mu terulur dan memberi kesembuhan baginya. Kami juga berdoa dan memohon penghiburan Tuhan untuk Bapak Ketut Sudiarto sekeluarga, di mana Ibu Tutgari Tuhan sudah panggil kemarin dan sudah dimakamkan di Mumbul. Kiranya Tuhan akan terus menghibur dan menguatkan keluarga. Kami juga mendoakan anak kami Christian atau CR yang terjatuh di Kupang. Kiranya Tuhan akan memberi Christian kekuatan dan khususnya juga bagi nenek atau kakek yang mengasuhnya atau yang menungguinya dia pada saat dia sakit saat ini. Kiranya tangan Tuhan terulur baginya sehingga Christian atau CR ini segera disembuhkan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang lain yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh yang tidak sempat kami sebutkan di sini, dimanapun mereka berada, baik di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit, kiranya Tuhan menolong, menghibur, menguatkan, dan menyembuhkan mereka. Kami juga ikut bergembira dan bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 20 Februari sampai 26, yaitu Ibu Hudia Ahibin Abdel Loasana, Bapak Penginjil Ketut Gede Sukaryawan, Saudari Susanti Yati Bili, Ibu Heni Kusumawati, Ananda Gracia Tio Laurencia Simbolon, Bapak Imade Edi Yudianto, Ibu Rita Kurnia Wariza, Ibu Eli Sri Indahwati, Saudari Isra Widiari Aridita, Ananda Fiona Alis Ribka, Ananda Merdi Mariana Sidabutar, Saudara Simon Tadu Here. Tuhan penuhkanlah sukacita di hati anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Kemudian kami juga mengucap syukur bagi ulang tahun pernikahan untuk Bapak Indra Octavianus Sitompul dan Ibu Helena Octavia Sitinjak, Bapak Cahya Tri Gunadi dan Ibu Siti Maria Christine, Bapak Penatua Timotius Billy dan Ibu Joyce RS Bella. Kiranya Tuhan memenuhkan sukacita di hati mereka yang sedang merayakan ulang tahun pernikahannya. Kami juga doakan ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik tambahan usia maupun ulang tahun pernikahan yang tidak sempat kami sebutkan di sini, kiranya Tuhan juga memenuhkan sukacita di hati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan kiranya seluruh kegiatan kami pada sepanjang minggu ke depan ini yang sudah dicatat dan diwartakan dalam warta liturgi,
akan mendapat perhatian dari seluruh warga jemaat, dan Tuhan menyertai kami di dalam kami mewujudkan pelayanan tersebut. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan sekerja, 2 orang majelis dari Jemaat Kristus Kasih yang boleh beribadah beberapa minggu ini di sini. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menyertai pelayanan mereka dan kehidupan mereka. Demikian ya Tuhan, doa syukur dan syafaat kami yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan ke depan, dimohon untuk mengikuti arahan dari majelis petugas. Ayat persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil menyanyikan Koi uis neno lo amanekan. Ui kusino lo amane
undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, sumber segala berkat, puji dan syukur kami panjatkan. Atas kasih setiamu, kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Kami datang membawa persembahan kami ya Tuhan, baik berupa kolekte, perpuluhan, ucapan syukur maupun pembangunan gereja ini. Kuduskanlah persembahan ini Tuhan, asal dapat kami pergunakan untuk pelayanan kami di rumah-Mu ini. Dan juga berkatilah keluarga, pekerjaan dan usaha para jemaat yang telah memberikannya. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sambil tetap berdiri, kita menyanyikan pujian penutup dari Kidung Jemaat 249 ayat 1-3, Serikat Persaudaraan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin. Silakan. Saat teduh bagi kita semua.
Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.